Coba kalian perhatikan hasil cat-catan Scoopy ini. Dan kalau kalian mau tahu hasil jadinya, jangan lupa kalian channelnya di subscribe. Terus videonya kalau kalian suka bisa kalian like, share, ataupun kalian download. Karena habis ini saya akan berbagi pengalaman sama kalian tentang masalah motor ini. Saya juga punya contoh yang lain, tapi banyak sih. Salah satunya nanti saya akan taruh di sini. Kalian lihat aja dulu, perhatikan baik-baik. Ini salah satu kalau pengerjaannya asal-asalan. Hasil catnya bisa kalian lihat sendiri. Ini sama seperti kasus Scoopy yang saya bahas tadi, sama seluruh bodi sama. Itu dia kalau pengerjaannya asal-asalan, hasilnya pun asal-asalan dan jelek. Gimana, sudah jelas kalian lihat atau memperhatikannya? Sebenarnya ini motor sudah saya bayarin ya, sekaligus saya mau buat bikin konten kenapa motor Scoopy ini bisa catnya rusak atau hancur. Ini diakibatkan terkena sinar matahari ya, dia itu nggak tahan panas. Nah, jadi ini bagi kalian yang sering ngecat dengan harga murah tapi mintanya kualitas bagus atau biar awet, dimanapun itu ya, apapun itu, mana ada harga kualitas bagus, itu dia bahannya murah ya. Contohnya seperti gini, kalian mau beli HP dengan kameranya speknya tinggi atau canggih, tapi budget kalian cuma 1 juta. Mana mungkin kalian dapat dengan harga segitu tapi speknya, kameranya itu mantep atau bagus. Itu aja logikanya ya udah nggak masuk akal, karena bahan aja yang kualitas bagus itu sudah pasti mahal. Ini kan bukan cat-catan asli pabrik ya. Kalau cat-catan asli pabrik itu masih bawaan Hondanya, maksudnya tidak mungkin akan begini dia rusak. Ini berarti sudah pernah dicat. Sama ini yang sering pakai strip KW atau imitasi, ini dia nanti jadinya seperti ini. Terus ini kenapa catnya bisa begini ya, kenapa yang sebelah kanan lebih parah dan sebelah kiri itu tidak terlalu parah? Karena kalau sebelah kanan ini kan posisinya pas kita standar samping atau dongkrak samping nih. Nah, bagian sini kan ketutupan bayangan sama bayangan motor. Terus yang ini kan lebih rawan terkena sinar matahari. Saya coba perlihatkan bagian dalamnya. Ini banyak yang patah pegangannya. Pokoknya ini banyak yang patah. Nanti saya akan bakalan mainin fiberglass untuk buat pegangan-pegangan yang patah.
Ini banyak di seluruh bodinya ya. Oh ya, saya lanjutkan soal masalah catnya yang ini. Ini kualitas bahannya itu yang sangat-sangat murah, sama pengerjaannya pun asal-asalan, tidak apa namanya, tidak rapi atau tidak bagus, pokoknya asal-asalan, dan hasilnya pun asal-asalan. Kalian kalau mau tahu cara pengerjaannya dari awal, prosesnya itu sudah saya upload di video sebelumnya, tinggal kalian lihat bagaimana biar cat ini biar bagus menempel sama bodi kendaraan. Itu ada prosesnya, sekalipun dia itu cat murah ya, cat biasa, tapi kalau kita benar cara pengaplikasiannya tidak akan begini. Kalau ini udah termasuk asal-asalan. Ini bukan hampir sih, ke semua bodi. Kalian lihat aja, perhatikan baik-baik sambil saya menerangkannya. Sama satu lagi, jangan kalian lupakan ya, jangan pernah kalian kena janji manis. Istilahnya kalian dijanjikan apapun itu ya, misalnya di proses pengecetan, misalnya kalian dijanjikan bakalan catnya itu bagus dan mulus, tahan lama dengan harga miring. Jangan pernah kalian sampai terkena omongan janji manis, karena banyak saya nemuin kasus seperti ini. Itu dijanjikan janji manis, terkena omongan. Kalau dia benar-benar ahli ya atau profesional, pasti punya bukti atau video-video hasil dia ngecat atau proses pengerjaannya. Bisa kalian lihat dan perhatikan. Itu kalau kelihatan jelek di kamera kan bisa kalian pastikan sendiri apakah itu cat bagus atau benar-benar dia itu profesional atau yang ngerjain ya, istilahnya yang ngerjain. Apakah benar-benar sudah ahli atau masih belajar? Karena banyak orang istilahnya baru bisa dikit sudah main buka usaha saja. Padahal buka usaha itu bukan hanya modal yang diperlukan, tapi kecerdasan sama pengalaman kita dalam melakukan suatu bidang usaha yang kita dalami secara profesional. Jadi saya ulangin lagi penjelasannya, mungkin kurang jelas. Jadi yang diperlukan itu dalam buka usaha itu bukan hanya modal saja ya, ilmu, pengalaman sama kecerdasan itu perlu kita perhatikan. Jangan hanya main modal nekat tapi ilmu nggak punya, pengalaman nggak punya, jadinya ya seperti ini. Dan kalian lagi satu itu saya jelaskan lagi, saya perjelas lagi, itu jangan pernah terkena janji manis. Kalau dia memang benar-benar profesional,
minta buktinya, apakah itu foto. Tapi kalau foto sih belum cukup, kalau bisa sih videonya. Itu kalian bisa perhatikan sendiri, kalian nilai sendiri apakah dia itu benar-benar ahli atau profesional dari video yang dia punya. Sama lagi satu, kalian bagikan pengalaman ini ya sama yang lain, biar sama-sama tidak kena tipu nanti. Kasihan orangnya sudah keluar uang banyak tapi hasilnya ya tidak memuaskan, malah sama saja rusak, tidak bisa istilahnya terpakai, tidak bisa dipakai, istilahnya jelek. Ini saya nemuin sama juga di Shopee teman saya, dia sama juga kena janji manis. Ini sama posisinya seperti ini. Itu baru dicat, memang sedikit mulus tapi bukan mulus sekali ya, bukan mulus sekali. Itu dia terkena janji manis, dan hasil setelah sebulan itu pertama memang yang keluar itu kecil-kecil, bintik kecil-kecil. Makin lama parah seperti ini. Akhirnya dia kecewa, mau gimana lagi, terpaksa harus dicat ulang, dan biayanya pun double jadi keluarnya, tambah banyak, tambah membengkak. Untuk hari ini udah dulu ya, nanti kalau ada yang kurang bisa saya tambahkan di deskripsi videonya, jangan males kalian baca. Sekian dulu dan terima kasih.